warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak sekalian, tanpa mengurangi kekhidmatan kita, jadi jangan sampai majelis taklim itu pertama kali dihambat oleh makanan. Ini penting sekali, ini harus saya mulai tandaskan lagi. Jadi forum kita jangan sampai terhambat karena makanan. Ibarat tidak makan pun tidak ada suguhan, itu kalau di CUI itu nyaman. Bahkan lek pengen ora diregani awakmu iku regane sak panganan, ojo pernah maido panganan. Ini penting sekali. Dawuhipun Pini Sepuh saking Siman iki kedah kula aturkan kembali. Harus saya tandaskan kembali bahwasanya majelis taklim kita itu tidak berhaluan makan-makan, sehingga dengan begitu itu kita betul-betul nyaman. Kalaupun ada ya dimakan, kalaupun tidak ada ya malah menak. Terus kedua, jangan sampai jumlah peserta sing teko sidik, sing teko akeh, itu menjadi kendala psikologis. Saya itu berkali-kali dulu awal-awal itu namanya dipetung itu ya. Lah wong pembicara ki lek ora ngangge amplop ngono ki ora lek berkualitas. Itu berkali-kali saya digitukan itu. Karena memang animo di masyarakat itu yang banyak yang datang itu berkualitas. Yang memiliki tarif banyak. Saya sampai satu ketika ternyuh karena rewang saya itu adol bawon. Aduh, kalau saya cerita itu tuh di hati ndak nyampe. Kula dol ne 10 kilo Pak Tris damel iuran Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu iuran nak ngono ki. Lah damel mbayari pembicarane niku lho. Dadi mbayari pembicara iki nggih bawonmu kuwi aku. Nggih, kula dolne lah urunane wajib kok. Lah seperti ini itu kan jangan sampai terjadi pada diri kita, jangan sampai kita itu melaksanakan sebuah majelis taklim tapi membebani orang lain. Ini bagi saya termasuk Mbah Bani dulu mentabukan. Ilmu ki larang, ning aja didol. Ilmu ki ya madangi. Ning ya aja terus tok nggih gengsi-gengsinan. Ini adalah beliau yang sangat harus kita pegang teguh. Sehingga di sini tidak pernah ada sirkulasi uang, tidak pernah ada uang, karena memang di forum ini mudah-mudahan menjadi dasar-dasar keilmuan bagi berkahnya ilmu itu sendiri. Jadi ilmu itu kalau sudah diuangkan, ilmu itu dibisniskan, lek bosone wong lawas dhisik iki dadine amer. Amer ki ngerti to? Dadi pomone Pak Yet adus ning Surabaya, banyune ketoke adus tapi malah sumuk, kelingan barang. Dadi ampang ora enek ancelese, ora enek anyepe. Itu amer itu ya itu seperti itu, menurun kualitasnya, tidak memiliki daya sentuh kepada hati itu loh. Itu jadikan kita amer. Dan sering sekali beliau itu memang, saya bukan kok ngegulni beliau ya ndak, gudang ilmu tapi ora gelem ketok, gudang ilmu tapi justru dia itu malah udu. Yang dikatakan Pak Jono itu betul, 70% pensiunnya itu untuk fotokopi, untuk tata laksana penyelenggaraan awal-awal di CUI. Maka ilmu ki larang, neng ojo didol. Itu berkali-kali ke saya itu digitukan itu. Nah, ya seperti yang saya katakan tadi, majelis taklim pembicara ki lek ra enek duwite iku mesti ora kualitas. Ini yang sudah menjadi animo di masyarakat, persepsi masyarakat, anggapan masyarakat itu seperti itu. Sehingga seperti yang saya katakan tadi, sampai rewang saya dulu itu adol bawon krana tinggi iuran Isra Mi'raj. Lah tinggi apa yang tinggi dak niku lho Pak Tris damel mbayari sing ngomong niku lho. Wah, lah iki aku. Nunggu memang pembicara sing pertama memang suaranya ya enak, ora tau nggih bayar ya kualitas lho.
Tapi mang lali ora dibuka malah bene. Ngono ki ora eneng ngono. Jadi enggak apa-apa. Saya itu seneng itu kalau kader-kader muda muncul dengan justru celuweatane kayak kleru, ini malah saya seneng. Kleru, mantep, kleru, wani, itu saya seneng sekali. Daripada bener nih sakjane ya zaman ora polos dari hatinya. Ngono ki rak siji to, dirasakan kan siji. Maka ini nanti maksud saya begini, saya memberikan pengantar itu sing teko sithik ora apa-apa, Dede ini tetap diteruskan. Nanti Pak Beton sama Pak Sukir selalu koordinasi sama Pak Aji untuk kita laksanakan. Nanti yus ben ngene iki saeneke awake dhewe rutinan selesai pagi, kecuali nanti pas saya ada acara nanti kita cancel beberapa hari sebelumnya sehingga nanti kita bisa tunda. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi marilah kita betul-betul di tema-tema Selasa pagi itu adalah kita itu sehat secara holistik, sehat secara menyeluruh. Aja kowe bar ngombe ilmu ngombe obat penenang, misalnya yang dalam intunal, dalam misalnya demakolin, itu ada obat tidurnya, ada kadar-kadar yang menganukan. Kamu lelap, tapi sebetulnya kamu tuh masih saja membebani jiwamu dengan jiwa yang berat. Ini apa sehat secara holistik? Kan enggak. Mentalnya enggak didandani, sing didandani kur fisiknya tok. Ngene iki engko bare yo lara neh, bare lara neh. Dan ini yang terjadi banyak sekali dalam diri kita. Kuncinya hanya satu, yaitu keseimbangan. Keseimbangan. Ini identik bahasa kerennya itu equilibrium. Keseimbangan, penyeimbangan. Banyak sekali kita itu bermasalah dengan hidup kita. Bermasalah dengan hidup. Tidak saja bermasalah dengan kesehatan. Itu karena tidak seimbang. Jadi kalau dalam teori pendulum, nah ini titik tengah yang seimbang antara zahir makan, terus kemudian di sini ini batin puasa, di sini istirahat, di sini kerja. Antara mengabdi, di sini keluarga. Ini harus seimbang. Kalau kamu itu banyak makan, ini masalah. Kalau terlalu kamu banyak di sini, masalah. Kalau kamu terlalu banyak dohir, batinmu mesti terlenakan. Kalau kamu banyak istirahat, jajal turu patang dino, awakmu ora malah loro kabeh. Karena apa? Penumpukan energi yang tidak tersalurkan, yang enggak seimbang. Dan ini juga enggak nyaman. Kalau kamu banyak mengabdi tok, keluargamu mesti kacau balau. Ini harus ada keseimbangan. Jadi tatkala umat ya umat, tatkala keluarga ya keluarga. Tatkala kita harus rekreasi mikir utang, rekreasi mikir kamar tak deblok. Buruk Pak. Nah, tatkala dolan ning Tuban ya aja kelingan ngomah. Ora dadi buruk pol nomor loro. Lha sing petaka ki ya kuwi. Yo. Di sini ini antara zahir batin, antara makan dan puasa.
antara istirahat dan kerja, antara mengabdi dan keluarga, harus memiliki titik tengah yang seimbang. Memang perjalanannya juga gerak, rek. Titiknya ke sana, ke sana. Ini titiknya ke sana, ini ke sana. Ini harus imbang. Kalau tidak, Anda mesti bermasalah dengan hidup Anda. Berarti kuncinya apa nih? Kesadaran untuk pengendalian, yang nanti akan saya sampaikan tentang puasa. Oke, sampai di sini saya katakan tadi, sehat yang holistik, sehat yang menyeluruh, sehat yang mumpuni, sehat yang lahir batin. Bisa dipahami sampai ini? Ada masalah? Nggak ada. Hapusun gong. Keseimbangannya ojo. Insya Allah Pak Dewi nanti ke depan nyelot banyak. Dan kita tidak mengharapkan banyaknya. Maksud saya nanti teman-teman nanti mulai menyenangkan itu. Oke ya. Eman-eman, ada tempat seperti ini tidak dimanfaatkan. Ada kondisi lodang tidak manfaatkan. Itu bagi kita sangat eman-eman. Sehingga nanti, oke, Selasa pagi ini nanti Pak Beton sama Pak Sukir selalu koordinasi untuk kita anukan ya. Eman-eman materi-materi di CUI masih banyak sekali. Kadang-kadang saya itu waktu corona itu ya rodok stres. Iki materi urung disampaikan itu menjadi seperti di hati itu mengganjal itu. Kok rame namen. Lek ngitung penake pribadi ini penak turu ning omah. Nyapa angel-angel kok gelem mikir wong kan ngono to. Nang apa ya seperti itu, jiwa kita kan tidak seperti itu gitu loh. Oke. Tadi kuncinya keseimbangan itu adalah dikendali. Nah, kendali itu ada apa? Kendali fisik, ada kendali moral. Oke. Pengendalian fisik pun sebetulnya berangkatnya dari pengendalian jiwa. Jiwa yang terkendali, pengendalian jiwa. Ini yang disebut puasa. Siam itu adalah meper, ngempet. Sing intinya adalah pengendalian. Diri menuju apa? Diri yang terkendali. Kalau puasa Anda tidak membimbing, saya ulang, kalau puasa Anda tidak membimbing pada pola pengendalian diri, hingga diri yang terkendali, itu sebetulnya kamu tidak puasa. Jadi sebetulnya inti dari puasa itu pembimbing kita, nabi kita, nazir kita, yang menjadikan kita mampu mengendalikan diri sehingga diri kita itu terkendali. Dan betapa penyakit mesti berangkat dari tidak terkendalinya diri, itu pasti. Nomor 2, hidup kita nunyak-nunyak, nabrak-nabrak, mesti dari diri yang tidak terkendali, pengendalian diri yang masih lemah. Pertanyaan saya ben dijawab boime ya, ojo liyane jen jawab. Pengendalian diri yang terkendali ini ada hubungannya dengan umur atau latihan? Latihan.
Umurmu tuwek Rita iso ora pengendalian dirimu sik rada ndek. Saged. Mboten latihan. Apa ngerti bahasa mripat abang tanpa iritasi? Ora buruk. Sampai pada akhirnya nggawa botol aku harus dipersepsikan yang negatif. Buruk tenan nih. Kuwi asline diri yang bombongan yang tidak terkendali atau sebetulnya nuraninya juga menolak? Nolak. Ya kok mergo bombongan. Kuwi zaman aku bisik kuwi petau ngalami ngono, urung tau gitu to. Lah ngono lho. Makane dolanamu Solo iki lak mergo wong apik. Sing penting teko Slegoy moka ramak ora benggok kiri ngono tok. Buruk tenan kuwi. Kalau kok lek Slegoy moka terus menggok kiri ya repot dong. Oke. Jadi kata asyam, pahami betul, asyam ini tidak sama dengan menahan lapar minum, tidak. Kita dulu sudah berbicara pada tingkat pertama, siamnya adalah siam fisik, siam perut. Kita sudah tidak itu kita nanti. Siam itu merujuk kepada ngempet di jiwa. Lah pengen selamat uripmu, ora nunyak uripmu, pengen sehat kehidupanmu, ora sehat apa ngene iki jasmanimu tok, tapi sehat betul-betul rohanimu, uripmu, jiwamu, fisikmu. Belajar dari siam. Asiam ki lek ora mbok peksa, mulai awale mbok peksa, tidak mungkin bisa terlaksana. Karena memang tubuh kita itu sudah terbiasa enak kepenak. Enak kepenaknya sarapan, enak kepenaknya ngopi esok, enak kepenaknya udut esok. Itu adalah sudah menjadi bendono. Ngerti bendono itu? Kebiasaan yang kita lestarikan itu bendono. Bendono ini Pak Sugeng ki piye? Bendono. Nah ini menuju kepada apa? Karena mental kita sudah terbiasa enak kepenak. Ngono lho. Jadi pada dataran disuruh rekoso sithik dadak mau. Agung iki dulure Agung iki. Ya ngono, heeh. Iya, terusno. Heeh. Ayo ya bejo, kata dhisik ya bejo. Kok JUI iki lang bejone, kok ya muncul bejone. Bejone nemen. Ora genep ta, ya wis ngono kuwi. Sing ngongkon Pak Yet piye? Oke, kembali ke sini. Saya dulu sudah menerangkan terkait dengan apa yang disebut sehat yang menyeluruh, sehat yang holistik. Sehat holistik itu sehat yang lahir batin, sehat di jiwanya, sehat di kehidupannya, sehat di dunianya, sehat di akhiratnya. Itu waras jenenge, sehat yang waras. Ora sehat-sehatan ngono kuwi. Kowe toke ya wis mari, kowe toke ya wis ning omah tekun ya wis tata. Lah ning atine iki sik ngruncal rono, kelingan kono. Lek ning Fanny Fabiola terus kelingan tubane reblek edru ta iki. Ora buruk kaya ngono. Jadi di sini asyam kuncinya penyelamat hidup, penyehat kehidupan. Satu-satunya kesehatan dari lahir batinnya hidup itu yang mampu asyam. Apa artinya? Puasa, meper, ngempet,
Kuncinya pengendalian diri, diri yang terkendali. Wis jajal ngen-ngenen. Nyonyore uripmu mesti karena diri yang tak terkendali. Lorone uripmu diri yang tak terkendali. Kowe kena penyakit ngene ngono mesti diri yang tak terkendali. Lah, lek wis pengalaman diri yang tak terkendali, kowe teko oneng Pak Aji, teko oneng Pak Sukir. Aja teko oneng Boim, Pak Pram, urung tau ngalami ngono kuwi. Akhirnya apa? Ndak iso ngrasakne diri yang tak terkendali iki piye akibate, ini ora ngerti. Ini kuncinya adalah kebiasaan asyam. Asyam itu apa? Mengendalikan, letaknya di jiwa. Ini komponen jiwa. Sama sekali bukan perut. Maka sebetulnya di detik-detik lapar haus itu tidak saja yang tersehatkan itu fisik kita, tapi di detik-detik lapar haus itu yang tersehatkan itu jiwa kita. Jadi jiwa sing biasane enak kepenak, lek bahasane Mbah Bani polonen. Jiwamu ki ajaren. Awakmu ki lho polonen. Aja tok penak-penakne awak. Awak ki yo polonen rekasakno. Maka nek syariat siam to. Wong awake dhewe iki kon mangan oleh, kon ngombe boleh. Boleh ndak boleh? Boleh. Wong mangan ngombe ora oleh, boleh, malah diwajibkan. Tapi ada waktu-waktu kamu sing walaupun boleh kamu tidak melaksanakan. Mangan sego oleh ning poso dina Senin. Ngombe sak karepmu oleh, ngerokok jigang sak karepmu oleh, ning nek wayah Kemis lereno. Kok nggih apa? Keseimbangan. Wong nek lagi keseimbangan rusak kehidupannya. Akhirnya apa loh? Jadi kendali. Anda bayangkan mobil itu kalau tanpa kendali piye jajal? Apa ora oleh mlaku? Apa ya maju. Mbok cepet gase anu. Terus kamu bayangkan tidak ada kendali. Akhirnya liar. Trotoar ya ditabrak. Terus terase wong ya mbok sasak. Lepote wong jabung ya malah mbok wong loro iki disek klocingan ae. Lah wong rusak pot kok malah seneng iki piye to. Ora kendaline wis kadung dol wereng kuwi. Di sini intinya di pengendalian diri yang terkendali. Seluruh masalah lek sakjane akar masalah kemarin inti justru di pengendalian diri yang terkendali, yang ini dalam bahasa anunya adalah mental skill. Keterampilan mental, kepandaian dalam mental. Bukan job skill, tapi mental skillnya. Jadi sebetulnya puasa itu apa? Puasa itu adalah sumber pelajaran mental skill. Yang ini banyak menyelamatkan hidup. Dari sini dulu ada pertanyaan. Wayahe ora mencolot ya aja mencolot. Mergo kuwi pengendalian diri yang bagus. Monggo Pak Sukir, tanggal pripun nama mau? Coba Anda renungi ini loh ya. Pengendalian diri
diri yang terkendali. Kamu jangan terlalu asing dengan kata-kata diri yang terkendali. Sebetulnya saya ini sudah diri yang terkendali atau belum loh? Pengendalian diri saya itu sudah baik atau belum loh? Saya dikendalikan oleh siapa? Saya berjalan ini yang mengendalikan itu siapa? Nah, ini harus menjadi diri yang terkendali tenan pora. Ini kebiasaan ngempet, kebiasaan meper, kebiasaan ngempet, kebiasaan ngeper. Dari madrasah apa? Madrasah rohani. Apa yang menimbulkan madrasah rohani ini adalah syariat siam, syariat puasa. Ini wong wedok-wedok iki aja poso terus tinggi diet. Aja poso mergo tangane keju kabeh, sikile keju kabeh lagek poso. Kuwi jenenge paksa-paksan poso yang sifatnya hanya sangat duniawi. Tapi puasalah untuk mentalmu, puasalah untuk jiwamu, puasalah untuk batinmu. Diwenggon kaya ngene mau enake nggih kajian ora gelem ya. Teko Mas. Lah aku ngarani malah salah sing gawe lah aku kurang ngono ae. Umbuh. Biyen cire nggih opo. Salah sing gawe lek ngarani kuwi. Sing gawe rek anu to. Apa jenenge? Legan golek momongan, penak-penak golek sibuk iki ya ngene iki. Oke. Kembali ke sini. Letaknya di jiwa loh ya. Meper ngempet itu bukan di perut. Jadi kalau selama ini fokus puasa kita itu di perut itu salah sama sekali. Di saat Anda puasa justru larinya bukan memperhatikan perut tapi memperhatikan jiwa. Jiwa yang menjadi fokusmu dan jangan perutmu yang menjadi fokusmu. Nah ini kalau tidak latihan tidak mungkin bisa. Oh angel. Soalnya mulai masih muda, mulai masih mampu berpuasa. Berpuasalah untuk melatih diri. Ngempet meper dari ngerokok enaknya ngerokok, meper ngempet dari enaknya tidur, meper ngempet dari enaknya makan minum, untuk dapatnya mentalmu tahan menderita. Mentalmu tahan menderita. Kalau Anda itu melihat nih ya, legok genenge ngaurip. Legok ini dalam tanda kutip tidak nyaman. Legok ini dalam kutip tidak nyaman. Tidak nyamannya hidup, legok genenge ngaurip itu mesti ada. Ini mesti ada. Kalau yang nyaman gak masalah wis. Nyapa toh, mbok gagas dengan yang nyaman itu. Nah ini kalau sudah Anda itu di posisi legok, mentalmu sudah tertata dengan nyaman, mentalmu sudah terbiasa dengan legok yang nyaman, kamu serba bahagia atau tidak? Iya. Sing marane ora bahagia ini dalam tanda kutip lah legok ini. Legok ini. Lah wis nang legoke penak. Uripmu iki wis merdeka sejati to. Wis nyaman tok to. Arep tak goleki apa di atas itu kan tidak ada lagi. Lah kuncine biasa menderita yang dilegokan, biasa menderita yang dilegokan ini meper ngempet puasa. Maka saya merenungi arti sebuah puasa versi keterangannya Mbah Bani itu menarik sekali. Saya ngrungokne itu seneng sekali. Kenapa? Karena itu mendidik jiwa, mendidik mental untuk tahan menderita. Kalau sudah tahan menderita, dalam derita nyaman. Kalau sudah dalam derita nyaman, wong urip iki kur loro, menderita karo ora menderita. Wong saat menderita wis nyaman. Akhirnya jadi nyaman kabeh, ora enek derita. Kan gitu toh. Lah ini tetap kuncinya meper ngempet di jiwa. Dadine pengendalian diri yang tak terkendali. Mengapa terjadi petaka kehidupan? Tidak tahan menderita
yang akibatnya mesti jalan pintas. Jalan pintas lho sing dadekne urip kita itu maut itu mesti di jalan pintas. Dipoyoki oleh kancamu akhirnya kamu ngutil. Dipoyoki oleh kancamu akhirnya kamu bombongan, mengambil sikap bombongan. Dipoyoki kancamu akhirnya kamu dengan terpaksa menempuh jalan pintas ini dan itu yang merugikan keluarga, yang ngawur terhadap keluarga. Ini jalan pintas karena tidak tahan menderitanya di posisi pada saat kita di posisi legok. Oh, terus no, jalan pintas mbok anu kampungan nomplong mbok ben. Ora rong tahu kalungan nomplong. Jajalan aja. Dua pertanyaan, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang ingin kita sampaikan, kita hidup itu banyak permasalahan yang macam-macam gitu Pak Tris. Untuk dasar kita untuk pengendalian diri, apakah kita didasari dari emosional maupun apa kita didasari dengan niat yang baik atau pengendalian dari hati kita sendiri? Itu Pak Tris. Terima kasih. Ya. Pertama kali fisikmu mbok polosik. Lek molo fisik piye? Sakjane oleh, neng oleh itu tidak kamu ambil. Sebetulnya diperbolehkan, tapi diperbolehkannya itu tidak saya ambil. Aku sakjane kae diwehi. Pomo tak timo, yo absah-absah saja ndak ada masalah. Tapi ojo kulino nompo saya tidak bisa menerima ini. Boleh, tapi tidak diambil. Saya sebetulnya hari Senin ini saya boleh makan, pagi tidak masalah, makan. Boleh, melanggar Tuhan, enggak. Tapi saya mengambil, tidak saya ambil ini makan, jatah makan pagi ini. Terus. Akhirnya sebetulnya yang dilatih tidak makan, tidak menerima pemberian, tidak hutang. Ini sebetulnya jiwanya atau perutnya? Jiwanya. Akhirnya jiwanya tahan. Istilahnya kekebalan tubuh ada ya. Kekebalan tubuh itu dididik aja mbok obati. Pluwe itu obati. Plu dingin laku mangan apa jenenge lek masjid sambel plelek kuwi gebes selesai to. Nyapa kok tetap titik-titik obat. Ini apa? Mentalnya kuat, daya tahan tubuhnya semakin kuat. Mentalnya kuat, daya tahan tubuhnya semakin kuat. Mentalnya kuat, daya tubuhnya semakin kuat. Semakin akhirnya kekebalan jiwanya naik. Kekebalan jiwanya naik. Lah wis kekebalan jiwanya naik, rohaninya itu lo tenang. Dalam berbagai usikan itu tenang. Tenang ini di wilayah rohani. Tapi jiwa yang tadi kebal diolok nih, kebal ora mangan terus kene yo kluwiken, ini di jiwa. Lah lek wis di rohaninya menjadi tenang, menghadapi ini tenang, menghadapi ini tenang, menghadapi ini tenang. Nah, pada akhirnya ini nanti jiwanya kebal, rohaniahnya tenang. Melalui fisik sing mbok latih sebetulnya dibolehkan, tapi saya tidak mengambil jatah bolehku tadi. Sebetulnya ini tidak masalah, tapi ini pun saya harus mengendalikan diri untuk tidak saya ambil, tidak saya jalani, tidak saya ambil, tidak saya jalani. Di fisik itu, di jiwa itu, di rohani tenang, damai. Wong lek wis tenang, ora responsif. Wong lek wis ora responsif, mikire jernih. Wong lek mikire jernih, jalannya itu loh jalan selamat, jalan selamat, jalan selamat. Lawan dari jalan pintas, dari jalan pintas, dari jalan pintas.
Apa ora hebat puasa itu? Apa ora hebat yang namanya sehat karena puasa itu? Neng, saran saya begini, karena Anda masih muda, Anda pergaulannya masih banyak, timbang dilokne kemersik ojo poso. Gue soalnya gak umum, dalam keumuman kan gak poso. Cara neng kantormu terus gue poso dhewe apa malah baik? Kan malah mandorotnya lebih banyak. Ngono ya, carane ngono kuwi. Sing terakhir lho. Malah tanggal mendembe terus-terusno. Ngono lho. Sing penting aja boyok pinoyo. Karo tekad liyan. Itu tekadnya ngono ya. Iya, regakno ono tekad kuwi. Oke, satu pertanyaan lagi. Poso malah kudu nggih pengabul doa, ya poso capiye. Apa ora kenek, apa ora oleh. Poso dadekno madrasah rohani untuk memperngempet yang menjadi kekebalan jiwamu meningkat. Lek wis kekebalan jiwamu meningkat, uripmu tenang. Lek uripmu tenang, keputusanmu selalu jernih. Keputusanmu selalu jernih, jalan selamat saja yang akan kamu tempuh, bukan jalan pintas. Mendinge kaya ngono, penake kaya ngono kok. Nah, mergo awake dhewe sik srawunge kaya ngono. Nanti kalau sudah agak tua aja kita mulai berpuasa. Itu loh. Jadi kewajibanmu kemodot tiap hari itu tidak terhambat oleh puasamu dan kelayakan dalam pergaulanmu di tempatnya modot. Carane ngono. Nah, untung tahun ini modot itu susah yang ini modot. Ya, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kalau saya rasakan dan saya resapi, yang namanya puasa kalau kita itu mengacu dengan orang-orang yang dahulu, orang-orang tua dahulu, itu ada yang namanya puasa ngrowot, puasa mutih, dan bahkan ada puasa yang 40 hari dan poso ngalong itu. Ya. Itu kalau di nalar secara medis yang namanya, apalagi yang puasa 40 hari itu kan kayak kan tidak mungkin toh. Mosok wong ora mangan 40 dino 40 bengi. Tapi pada kenyataannya itu mereka itu kok dalam kesehariannya itu kok tidak sama saja dengan orang-orang yang tidak berpuasa, bahkan cenderung lebih fresh dan lebih energik. Nah, itu ya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan sementara ringan saya begini Pak Beton. Kalau Anda itu kenyang, itu cenderung fresh apa cenderung ngantuk? Nah, tambah enek bundel sama dengan goblok loh ya. Jadi ki wong ilek kewareken. Kamu memberikan selepanmu kerja beban yang berat. Selepanmu dikerjakan dengan paksa oleh beratnya makanan yang kamu masukkan. Ini dalam tanda kutip sebetulnya membebani atau menyehatkan. Membebani. Sah. Selepanmu saya abot berabot. Siklus dalam tubuh, metabolisme tubuhmu menjadi berat. Dari beratnya tubuh ini bermasalah dengan tubuh. Jadi dalam tanda kutip, di pola yang salah makanmu, di makananmu yang salah, obat tidak pernah bisa menyembuhkan. Paham ini? Ini ada teori seperti itu dalam kedokteran.
Jadi mengapa obat tidak pernah berperan bagi kesehatanmu, tidak pernah bermanfaat bagi dirimu? Karena satu, makanmu yang salah, makananmu yang salah. Yang kedua, pola makananmu yang salah. Pertama itu Pak Beton. Yang kedua, kalau Anda menjadi penjalan spiritual, spiritualitas Anda berjalan, proses Anda berjalan, sebetulnya seiring usia Anda itu harus mulai berpindah, hijrah dari makanan padat menjadi makanan cair, dari menjadi jari cair menuju makanan gas. Gas itu ya udara dan sebagainya. Apakah semua orang tidak mengalami itu? Pasti mengalami. Hanya jangan sampai dipaksa oleh Tuhan mengalaminya. Anda sebelum mati, Anda sebelum meninggal besok, atau Anda pernah mengamati orang-orang tua sebelum meninggal, itu tidak makan, tapi masih hidup. Tidak minum, tapi masih hidup. Kalau melihat dari biologi, itu sudah meninggal, tapi dia nyatanya masih hidup. Pernah ada 72 hari tidak makan, tidak minum sebelum ajal tiba. Itu di Solo, tetangga kos dulu, orangnya sepuh itu. Tidak apa, ya fresh, ya tidak masalah. Itu apa katanya dia? Lawang hawa ki wis iso tak pangan kok. Nyapa aku mangan ngangge mulut. Ini artinya apa? Sebetulnya hijrah dari padat cair menuju gas. Kalau kita memang benar-benar belajar, itu apakah udara itu tidak menjadi makanan? Menjadi. Makanya pertapa 2 tahun, 3 tahun tidak makan, tidak minum di gua. Lalu yang dimakan udara ini. Terus ada lagi laku. Ini bapak mertua saya saja itu pernah mengalami puasa 40 hari. Yang itu hanya istilahnya itu sego, terus kemudian diambu tok, terus kemudian dipulangkan segonya, tidak anukan, hanya diambil apa namanya uapnya. Itu nyatanya ya hidup, tidak masalah. Dan dia juga merasakan kenyang. Artinya seperti ini fakta atau tidak fakta? Kebenaran atau tidak kebenaran? Kebenaran. Walaupun logikamu tidak nyambung. Sudah begini aja. Kalau Anda mengalami puasa ki bleng nih, lek Mbah Bani dulu modelnya sahurku ya bukaku. Sahurku ya bukaku. Itu jam 11 malam biasanya. Jam 11 malam itu tanya istrinya Mas Samal itu pakai jenang sungsum itu. Di hari-hari lah ngoten niku lek siang pripun? Lah menenge jangger ngrasakne sing tenanan. Lha wong hawa kuwi mari wareg. Piye jajal seperti itu. Itu sebetulnya karena apa? Dia pelaku spiritual, ora kok teori, ora kok ngomong, ora kok logika yang berbicara. Mari kaya hari, kaya pecel barang iki kan kakean pangrasane, logikane kurang. Dadi ya akhire iki ora patek iso melogika uripe. Nah, kaya ngono kuwi. Jadi artinya begini, itu di pendekatannya dirasa, yang merasakan. Tidak berarti orang-orang itu di wilayah rasa itu terus dia tidak memiliki bukti ilmiah. Justru di rasa itu dia banyak menemukan bukti ilmiah. Di logikamu yang ilmiah ini malah kamu tidak pernah mendapatkan bukti. Banyak terjadi hidup seperti itu. Sehingga pada prinsipnya kalau kita sudah betul-betul mampu ngempet ngerasakne menyedikitkan otak daripada rasa, sehingga rasa ini nanti yang akan lebih cerdas daripada otak kita. Uripmu nabrak-nabrak mergo logika apa mergo rasa? Terus no.
Ya, terusno ora apa-apa. Neng blembem tambahno terusno, blembem ki subur dengan kehidupan rasa pangrasa. Ananing sun piye? Ananing ambekan piye? Oke, ada pertanyaan yang lain sebelum saya kan? Ya Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Niki an badhe duka tanglet napa matur napa pripun? Karo dodone rada ampek nih. Loh. Bareng kula rasa-rasane niku ngeten Pak Tris. Nggih. Memang kalau kita telusuri kejadian-kejadian yang sudah berlalu, itu paling banyak, paling sering permasalahan terjadi itu karena kita nggak bisa mengendalikan diri. Iya. Jadi setiap pribadi tentu nanti punya pengalaman masing-masing. Di diri saya ya dengan pengalaman saya. Setelah saya ingat-ingat itu setiap permasalahan itu karena pada saat itu saya nggak bisa mengendalikan diri. Nah, dalam tema puasa ini sebenarnya bagaimana puasa ini menjadi mental yang selalu pengendalian diri setiap saat, setiap waktu. Bagaimana tertanam mental yang terbiasa dengan pengendalian diri itu. Karena saya lihat ini benar-benar kunci bagaimana ketenangan hidup, bagaimana keselamatan hidup itu kuncinya di sini. Saya kira saya ingin untuk hal-hal seperti ini lebih sering dikajikan gitu Pak Idris. Karena kadang-kadang ini dikajikan seperti ini 1 bulan lagi udah agak lupa lagi tentang bagaimana pahamnya ngencep nih pengendalian diri nih. Nah, karena itu benar-benar sampai dari muda sampai dari tua itu rata-rata ketika kita di jalan terus disalip orang apa di bangsu agak disalahi dikit terus makwet. Nah, itu kan ini menjadi tolak ukur bagaimana kita. Saya tuh teringat masalah-masalah yang dulu Si lemah. Jalan pintas yang ditempuh lawan dari jalan selamat. Lek wis ngono mesti petaka kehidupan. Karepe nu gah rekoso, ora nyambut gawe. Jalan pintase mulih bengi. Ki jalan pintase. Akibate kalungan nomplok. Ini kan siklus. Karepe ngegas, ning jane malah mundur. Lali prosesnya iki mundur. Ora maju. Oke, dihapus dulu. Lah wong kalungan omplong sik 6 iki piye jajal. Kira cerita anak. Kunci pengendalian diri pakarnya kalau di JUI siapa? 1 Mas Yed, 2 Pak Pram. Nggih. Oke, perhatikan. Puasa, sehat, lahir batin. Lahir batin ini kehidupan. Jadi puasa itu adalah yang menyehatkan kehidupanmu. Di fisik ini wujudnya lapar haus. Kata lainnya berani tidak mengambil peluang yang boleh. Di
biasa tahan menderita. Biasa tahan menderita. Biasa luwe, tenang. Biasa ngelak, tenang. Biasa dipaide wong, tenang. Biasa diseneni karo bojo, tenang. Neng ya neng sing biasa diseneni bojo terus turu ning nggon kursi anu kae, kursi nyantai kae mergo saking dableke Mbak Sri. Terus dari biasa tahan menderita ini anti jalan pintas. Dari ini jalan selamat. Ini nyaman. Di rohani, ini siklusnya ke sana. Di rohani batin tenang damai. Jernih berpikir. Terus ini jalan selamat. Ketemunya sama. Nyapa jalanmu selalu jalan pintas? Karena Anda tidak tahan menderita. Dilokne ora modern, bingung. Dilokne rande mobil, bingung. Dilokne pangananmu ora enak-enak, bingung. Dilokne ora tau ning meja klitik, bingung. Awah, mentale ora mini. Tak tumbar warung bingung. Akhirnya kemlualat golek jalan pintas, golek jalan pintas, golek jalan pintas. Yang mesti jalan pintas ini adalah resiko tinggi dalam hidup. Catat, resiko tinggi dalam hidup itu adalah jalan pintas. Sing tukang lakoni jalan pintas si Pak Sukir, Pak Aji. Sing ora tau nglakoni Pak Yit, Pak Pram. Termasuk pecel, wi gak tau nglakoni wi. Suci ya. Arek Surabaya karepe iki dijangkah kayak teko. Pak To. Kayak bar teko Surabaya memang kan ora ngerti. Jombang ora ngerti. Lah Mojokerto ya ora ngerti. Inilah puasa yang menyehatkan. Puasa yang menyehatkan lahir batin. Intinya sakjane belajar sangka berani tidak mengambil peluang. Berani tidak berfasilitas. Berani tanpa congkok. Ngerti? Congkok ngerti toh? Urip lek kakean congkok. Kuwi akhirnya iki arep mlaku sithikne gampang kepleh. Nah, lek biasa memang ngoboi dal-dal ning ora ngoboine ngoboi ngawur. Lah ngoboi ngawur kok dibanggakan iki piye? Burhana ningsun ae. Lah jo impiye ya ngono kuwi. Iki lho Pak Beton. Wong Jabung kuwi. Di sini ini apa? Mengambil tidak berani tidak mengambil peluang. Padahal banyak peluang. Akhirnya mentalmu itu loh kebal. Dengan apa? Biasa tahan menderita. Lewes tahan menderita, iki kon ngambil jalan pintas si anti. Gah. Aja. Akhirnya selalu jalan selamat yang muncul, nyaman damai. Kalau ini terus kekebalan batinmu, kekebalan jiwamu ini meningkat, kekebalan jiwamu meningkat. Kamu itu secara rohani tenang damai. Ini anti reaksi cepat. Reaksi cepat paling awal mental yang tidak tahan menderita ya apa? Marah. Des. Dulu puas. Neng bare turu kelop-kelop ngene.
Aku mangkok ya dadak. Aku mangkok ya dadak. Ngono kuwi kakean wong sing ngono. Marah itu reaksi cepat atas tidak tahannya menderita karena mental yang masih kurang kebal. Itu marah. Jadi ciri-ciri sing jiwanya lemah apa? Pemarah. Gelarnya apa? MM. Apa? Marah. Dion MM. Dion MM udah manajer apa magister manajemen tuh. Dion marah. Mabuk mumet. Gusti Allah diseneni piye jajan. Laung kendel. Kaya ngono kuwi. Nek kemendel kuwi. Lek wis di posisi pikiran itu selalu tenang, damai, jernih berpikir, jalan selamat yang selamat yang muncul. Ojo kaya teorine koncone Supram ngendel-ngendeli penyelesaian yang salah. Penyelesaian salah iki wene. Koncone Supram lah ngomong nih. Kalau jadi mencari penyelesaian yang salah. Lah penyelesaian salah iki ini karena mesti jalan pintas. Jalan pintas itu sama dengan penyelesaian yang salah. Mengapa kamu mengambil jalan itu? Mesti karena tidak tahan menderita. Mengapa itu kamu lakukan? Karena kamu tidak terbiasa menderita. Mengapa kamu tidak terbiasa menderita? Karena kamu selalu melanggengkan bendonomu enak kepenak. Polonen awakmu dengan puasa di perut. Polonen jiwamu dengan tasbih. Orang damai tasbih. Polonen rohaniyahmu dengan tahajud. Polo. Lek wis ngono tahan menderita, nyaman damai dalam derita. Lek nyaman damai dalam derita, penek jalan pintas, gak enek. Lek wis tidak ada jalan pintas, ora usah ndok, ya Allah berilah saya keselamatan lahir batin. Lha jalan selamat tok, dadak nyuwun Gusti Allah. Ndendele Gusti Allah lek mbok suwuni ora mbok ngowe malah mbok suwuneni kaya boim kuwi. Gusti Allah malah diseneni. Membera mening. Dikajikan dilakukan. Kuncinya satu, tahan menderita, mental yang kebal. Kekebalan mental. Reaksi cepat, jalan pintas atas reaksi cepat, tidak tahan menderita, marah. Marah itu reaksi paling gampang didelok, cepat didelok. Ini orang ini tabah menderita atau tidak? Tidak tabah menderita, reaksinya mesti satu. Cepat, reaksi cepat, marah. Reaksi cepatnya marah. Reaksi cepatnya marah. Kalau sudah marah, rusak enggak sistem? Rusak. Rusak, sistem itu rusak. Wis jajak kowe TKO. Sing aku sampai bingung jawabnya jane. Iki soalnya tukang ngono kuwi. Piye? Terkait ngempetnya itu kan ini kan masih kalau berdasarkan keterangan yang saya lihat itu yang saya rasakan ranahnya itu kok kayak masih di ranah pribadi. Ranah usaha pribadi ini nanyakan korelasinya dengan yang fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi adanya saya memberikan ilham padamu berdasarkan apa yang kamu perbuat itu baik dan apa yang kamu perbuat itu buruk. Jadi lek buruk biasanya didelesepne pisan sifat kejelekannya. Tapi kalau baik dia akan memberikan petunjuk ke arah yang nyaman, ke arah yang benar. Itu korelasinya kan peranan Tuhan itu banyak jika kita berkebaikan.
Walaupun setengah palsu lek ku ngira, tapi korelasinya dengan tahan menderita ini kan ini kaya gawe versi dhewe sing aku arah gimana itu, Pak? Aku jawabanku ringkas cepat. Karena otak manusia itu cenderung ke positif. Mergo kowe iki kan dhisik disensitifkan yang positif. Tidak disensitifkan yang negatif. Ada 2 anak yang tumbuh kembar. Yang satu di lingkaran yang buruk. Yang satu di lingkaran hidup yang baik. Anak yang satu tumbuh peka dengan kebaikan. Tumbuh peka dengan kebaikan, tumbuh peka dengan kebaikan. Lain kebaikan ndang roh, lain kebaikan ndang roh, lain kebaikan dengan roh. Sing sitoke tumbuh di kalangan lingkungan yang pembelajarannya adalah negatifnya tinggi, kuat. Sehingga dia peka. Wah, iki maling ini, jelas arep maling ini. Oh, iki arep ngapusi aku. Dia peka. Nah, orang hidup karena Anda banyak sekali dididik di lingkungan santri. Pendidikanmu ning bransik nak santri, kehidupanmu kan kehidupan santri. Sehingga Anda itu sensitivitasnya tinggi di baik. Kaya Siti baik, petunjuk Tuhan, rahmat, surga, ngono. Sehingga sing diburu ki baik. Nah, sebetulnya ukuran rohani yang batiniah ini genep. Tuhan itu mesti genep. Fa'al hamaha fujuraha wa taqwaha. Saya ilhamkan bagimu wahai rohanimu, batinmu, ini baik, ini buruk, ini baik, ini buruk. Pekao nenggon baik, ya pekao nenggon buruk. Kuwi neng kono ki mesti tak wahi ilham. Iki sakjane aku iki muspro. Aku ki sajane tidak bermanfaat. Ini sajane aku ki melanggar. Aku sajane kudune iki ngene iki ra oleh. Itu peka. Nah, di situ itu mesti ada ilham. Itu kan ceritanya kan begini. Jadi setelah menjadi mudghah, gumpalan darah, suami istri, sel sperma sama sel telur berkumpul menjadi segumpal darah. Kemudian ditarik oleh Tuhan, kowe tak wahi ruh ya. Ya. Nek ngono kowe manuto aku ya, perintahku ya. Ya. Akhirnya diberi hidup. Diberi hidup ini loh, fa'al hamaha, diilhamkan. Tiupannya apa? Tiupan roh keilahian. Rohnya ilahi, roh Tuhan, ora roh setan. Roh ilahi. Kuwi jenenge hananing hambekan ya kuwi. Lah kuwi. Lah, saka kono kuwi terus kemudian diilhamkan serut bleng. Neng kono mesti ada feeling halus, ini baik, ini buruk, ini baik, ini buruk. Kalau kamu cenderung neng positif tok, itu kebohongan. Karena sensitivitasmu yang selalu subjektif untuk berpihak kepada yang baik. Dan kamu tidak pernah melihat yang jelek sisi. Padahal dalam jelek pun itu banyak feeling. Dalam jelek banyak feeling. Dalam jelek banyak feeling. Ini keseimbangan. Jadi sak nakal-nakale wong, sak bejat-bejate wong, sak wong sing gaene mripate abang ritak pun mesti ngerti lek iki kleru, iki salah, iki kleru, iki salah. Iki gak bener, iki gak nyaman, iki gak bener, iki gak nyaman. Pasti tahu enggak? Tahu. Nah, ini yang menjadikan harimang pertanyaannya yang menarik. Rohani batin jiwa yang diasah, jiwa yang betul-betul dari fisikmu mbok latih, dari jiwamu mbok latih, jadi rohanimu peka dalam menggunakan potensi Tuhan, alat Tuhan, ilham Tuhan yang fa'al hamaha fujuraha wa taqwaha. Ini adalah value ukuran tertinggi kemanusiaan manusia yang pasti bisa membedakan benar salah, baik buruk. Ini semua berangkat dari puasa. Paham? Nah, maka di situ itu puasamu yang menuntun langkah hidupmu. Karena dari puasamu kamu akan dibekali batin yang peka untuk melihat baik buruk, benar salah, jalan selamat, jalan pintas.
Aku kudu bolak-balik niki anu Pak Haji. Kula kudu bolak-balik muni ning cah nom-nom iki jalan pintas, jalan selamat, jalan pintas, jalan selamat. Bahasane sing tak gawe penak ngono kuwi. Aja apik elek, apik elek, apik elek iku terlalu agamis ngono. Bagine Tiyok, bagine Jenis, Hari. Lha kami dalilen. Lah aku muni jalan selamat atau jalan pintas muni apa jajal. Tak tantang pisan. Untuk jalan pintas mungkin nyelamet nih, enggak, Mister. Lah ora terus lah kalungan nomplong gak delok. Oke, ini ada pertanyaan lagi? Teko. Nggih, matur suwun. Niki kaitan kalian pengendalian diri, sing diawali dengan poso, sing ini kan sering, dan berarti berkali-kali dikajikan, tetapi tentuku belum menumbuhkan kesadaran untuk melakukan, karena setiap hari mulai kola nopo tangi turu itu kan terus pengendalian diri, sehingga akhirnya secara jasmani itu digembleng dengan puasanya perut, yang akhirnya menumbuhkan ke jiwa dan akhirnya batin. Ini sebenarnya ada Pak, ketika sering dikajikan kok belum ada kesadaran power untuk melakukan ini, kira-kira enak opo? Jane sebetulnya repetitive is magic, power itu di situ. Jadi pembiasaan seperti gini aja lah. Anda paksa betul. Selama 6 hari gitu aja. 6 hari Anda puasa betul. Kalau sore 5/4 pakai sarung putih. Terus pakai kaos hitam. Buat teh yang panas itu. Terus gedang goreng rojo, baca Quran 1 lembar aja. Tapi Anda paksa dulu 6 hari. Nanti di hari yang ke-7 jiwamu itu sudah ketagihan. Kalau tidak nyamannya tidak membaca, itu mulai tumbuh. Lek wis ngono hati itu loh kelicatan kalau tidak baca Quran di sore hari. Itu kuncinya sebetulnya ini power dari dalam. Pasti atau tidak balik? Pasti. Power inside itu namanya seperti itu. Apa? Power yang digunakan kebiasaan spiritual. Berspiritual itu kebiasaan batiniah. Jadi kalau saya itu misalnya ya, lek wayah apalan malah rapal, tapi lek wayah menjalani itu bacaan itu hafal dengan sendirinya. Saya karena lupa antal malik itu tidak saya deres. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka wa lam tunafsi terus itu. Padahal itu panjang wae titahnya itu. Lama karena dulu sudah terbiasa neng kene bangunan itu muncul sendiri loh. Aku kok apal neh malian. Karena itu muncul. Apa? Power insight yang ditanam oleh Tuhan, kebiasaan berspiritual yang pasti ada dalam setiap diri. Ya, Quran ini nyapa sak mono dawane kok iso dihafal nih. Power insight. Lek logikamu gak mungkin iso. Karena itu yang mememori itu sini, bukan sini, tapi sini. Jadi sumsum belakang yang mememori itu semua. Lah mergo aku ki suwe ra sarungan putih. Saiki aku yo gedhabyah uripku. Celana putih. Oke, sehat di fisik itu adalah keseimbangan. Keseimbangan makan, minum, yang ini sehat fisik. Ini sehatnya keseimbangan karena puasa. Di jiwa kebal, jiwa biasa menderita. Akhirnya tahan menderita. Jadi aja ngomong nih sabar ki warisan, aja ngomong nih sabar ki turun. Sabar ki mergo latihan dari puasa. Rohani ini tenang damai, diri yang terkendali. Ini jalan selamat.
Ini loh puasa yang menjadikan kesehatan dalam fisik seperti ini, dalam jiwa seperti ini, dalam rohani seperti ini. Qalbun marid, hati yang sakit, jiwa yang sakit, fisik yang sakit. Obatnya adalah keseimbangan yang dibuahkan dari puasa. Wis lek wis ngono, kowe karek pilihan bebas melatih atau tidak melatih, berlatih atau tidak berlatih. Mudah-mudahan mulai esuk Senin hari poso tenan, karepe esuk Senin. Najale tak deloki piye iki engko. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngoten kula